Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabarnya? Baik. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke. Sebelum kegiatan belajar kita, itu ada ice breaking, yaitu tebak cerita. Bagi yang bisa menjawab cerita ini, silakan tunjuk tangan. Ya. Yang pertama, ibu bacakan. Kalian tunggu kalimatnya. Hari itu, aku berdiri di tepi rel kereta, menunggu seseorang yang mungkin tak akan pernah kembali. Apa itu cerita tersebut? Nah, yuk, berdiri. Sepotong kenangan di stasiun lama. Karya Sena Bumira Aji Dharma. Oke. Sekarang kalimat yang kedua. Namaku Laila. Aku masih ingat baru tanah basah di pagi hari ketika rumah kami hanyut oleh banjir. Apa itu cerita tersebut? Yaitu robohnya rumah kami karya Ahmad Tohani. Oke. Sekarang yang ketiga. Di sebuah kota kecil bernama Gora, seorang anak laki-laki berlari tanpa alas kaki menyusuri jalan berdebu. Apa itu cerita tersebut? Anak dari Dora karya Pramonia Ananta Toya. Oke. Sekarang kalimat yang keempat. Pagi itu ayam jantan belum sempat berkokok ketika suara tangis bayi memecah keheningan kampung. Apa itu cerita tersebut? Anak dari kampung sebelah karya Taufa Ismail. Oke. Sekarang kalimat terakhirnya. Surat itu datang sore hari tanpa perangko dan tanpa nama pengirim. Apa itu cerita tersebut? Tanpa perangko dan tanpa nama pengirim. Itu cerita tersebut apa? Surat itu datang sore hari. Itu ceritanya apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Surat dari kampung. Surat dari ibumu. Karya Subagi Gopo Damo. Oke. Nah, dari explaining ini adalah materi itu menebak jenis cerita atau judulnya. Nah, di sini ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kita masuk ke materi. Materi kita adalah materi ini adalah struktur cerpen. Ya. Materi kita adalah struktur cerpen. Struktur cerpen. Nah, ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu mengidentifikasi struktur cerpen dengan benar melalui kegiatan membaca dan berdiskusi. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian struktur cerpen. Di dalam ada 3 atau 4-nya, orientasi, komunikasi, resolusi, udah. Dengan bahasa sendiri, menunjukkan sikap mengabdi, percaya diri dan tanggung jawab dalam membuka serta menutup pembelajaran. Tadi itu kita sudah memasuki materi apa? Cerpen persahabatan sejati, ya. Nah, sekarang ibu meminta kalian itu menemukan bagian-bagian struktur cerpen, yaitu dari orientasi, komunikasi, resolusi dan coba kalian tandai paragraf di situ, tandai ya. Tandai paragrafnya. Tandai paragrafnya. Silakan kalian tandai dari cerpen tersebut ada berapa paragraf tersebut. Tolong ditandai yang mana paragrafnya. Sudah ditandai paragrafnya? Sudah? Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ibu minta kalian membuat kelompok lagi, ya. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang karena kalian di sini cuma sebatas orang bisa membuat bentuk kelompok sekarang. Ibu balikan LKS-nya ya.
Dengarkan kamu ibu. Penjelasan ibu nanti. Oke, ibu minta kelompok 1 itu mengisi cuplikan teks berserta makna, fungsi, bagian orientasi. Berarti kelompok 1 orientasi ya. Orientasi ya. Kelompok 2 itu komunikasi. Kelompok 3 resolusi. Kelompok 4 kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah semua? Sudah? Oke, boleh kita presentasi? Oke, ibu minta kelompok 1. Silakan, kami depan. Berikan teks di support baca dulu, presentasi dulu. Kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan Oke, bacakan berikan teks disebut berikan teks orientasi. Disebut kecil juga bersahabat pertama dari karena mereka telah bersahabat sejak kelas 4 dan selalu berbagi suka maupun duka. Dina dikenal sebagai anak yang ceria dan periang, sedangkan Dika adalah pendiam tapi sangat perhatian. Makna atau fungsi bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh Dina dan Dika, kata kota kecil serta watak tokoh fungsinya, memberikan gambaran awal situasi sebelum masalah muncul. Sudah? Sudah. Boleh beri tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Suatu hari Rina mendapat kabar bahwa ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Rina merasa sangat sedih dan bingung karena orang tuanya bekerja di luar kota. Mendengar kabar itu, Dika segera menenangkan Rina. Tenang, aku akan menemanimu setiap hari sepulang sekolah. Bagian berikutnya masalah atau konflik yang dialami tokoh utama yaitu kesedihan Rina karena ibunya sakit. Fungsinya menimbulkan ketenangan dan menarik perhatian pembaca. Sudah? Oke, beri tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Cuplikan teksnya itu dibaca, makna dan arti sebagainya juga dibaca. Nah, kalau bisa udah siap. Ayo, silakan. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kami yaitu resolusi. Ya, silakan baca kan? Iya, cuplikan teksnya. Setiap orang utama belajar membawa makna dan memastikan Rina tetap semangat. Kehadiran bisa membuat hati Rina menjadi lebih kuat menghadapi hari sulit itu. Tidak hanya itu, kita juga membantu Rina menyelesaikan semua tugas sekolah agar Rina tidak tertinggal. Oke, satu lagi. Makna dari fungsi bagian. Bagian penyelesaian masalah di mana kita membantu Rina menghadapi semua. Intinya menentukan solusi dan penyelesaian konflik cerita. Sudah? Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4, silakan maju. Maju ya, kembali. Kami akan mengorientasikan hasil kerjasama keluarga. Media perjuangan sahabatnya Rina tersadar bahwa sahabat yang sejati bukan hanya tentang bermain dan tertawa bersama, tapi juga saling mendukung di saat susah. Hari-hari berlalu, kesehatan Ibu Rina membaik dan persahabatan Rina dan Dika semakin erat.
Bagian akhir dari cerita yang berisikan moral yaitu bahwa persahabatan sejati berarti saling mendukung dan peduli dan suka maupun duka. Oke. Boleh duduk kembali ya. Sekarang boleh kembali ke posisinya masing-masing. Ya, dari kelompok tersebut, dari kelompok 1 sampai 4 itu penjelasannya sudah bagus, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Ibu mau memberikan pengertiannya. Pengertian tadi kan? Pengertiannya itu pengertian cerpen. Apa itu sih cerpen? Cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, di situ juga ada mempunyai struktur cerpen yang terdiri dari 4 struktur. Bagian mana dari cerpen yang paling menarik dan mengapa? Nah, dari cerpen persahabatan sejati antara Rina dan Dika itu dari yang mana bagian yang paling menarik? Kalimatnya yaitu siapa tadi? Rina atau Dika menemani Rina ketika ibunya sedang sakit. Di situ juga dia mempunyai nilai. Nilai apa? Nilai yang dipetik dari persahabatan itu apa? Devina? Nilai dari cerpen itu yang dipetik itu apa? Persahabatan atau kepedulian. Oke. Nah, jadi tolong pahami ini ya, inti dari materi kita hari ini. Materi kita hari ini, struktur cerpen itu terdiri dari berapa? 4. Yang pertama itu apa? Orientasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat, udah. Oke. Nah, Ibu senang sekali ya dengan dari kelompok 1 sampai 4 Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan kegiatan selanjutnya yaitu membuat peta konsep struktur cerpen dari pertemuan berikutnya. Nah, sekarang Ibu teksnya boleh dibuka lagi ya, kalau setiap kelompok boleh dibuka. Satu orang di pintuan depan, bukunya dikemas kembali. Bukunya dikemas kembali ya. Nih, semua bukunya itu Pak, bukunya juga dikemas kembali. Ibu akhiri pelajaran kita kali ini dengan doa. Satu orang silakan maju di depan di doa. Tidak ada posisi serius dalam doa itu, posisi serius, tidak ada yang ketawa.